Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 3. Diamlah, nak. Diamlah, Kui Hong anak baik. Berulang kali ia menghibur dengan suara halus dan penuh rasa kasihan teringat akan encinya yang telah meninggal dunia. Lihat, kucarikan buah-buah, kembang. Sibuklah dia meloncat dan berlari ke sana-sini, memetik buah-buah dan kembang, ditumpuknya di depan anak yang ia dudukan di atas rumput itu. Akan tetapi anak itu terus menangis. Ibu. Aku mau turut ibu. Hai hik. Kui Hong menangis terus tanpa mempedulikan tumpukan kembang dan buah-buahan itu, menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan. Sumahan yang tentu saja kurang pengalaman mengasuh anak kecil menjadi makin bingung. Tak pernah disangkanya bahwa tangis seorang anak kecil bisa membuat dia begitu bingung dan kehabisan akal. Sampai hampir 1 jam lamanya ia membujuk-bujuk tanpa hasil. Aduh, Kui Hong. Anak baik, dengarlah. Aku adalah pamanmu sendiri, Kui Hong. Aku adalah adik ibumu, aku Paman Han. Tangan yang menggosok-gosok mata itu berhenti dan kini mata yang bening lebar itu memandangnya, tangisnya terhenti sebentar. Betapa indah mata itu, Sumahan memandang kagum, seolah-olah air mata itu mencuci sepasang mata menjadi makin bening dan bersih. Paman Han. Sumahan tersenyum lebar. Benar. Benar. Tentu ibumu pernah menceritakan kepadamu. Aku Paman Han. Ia tertawa lega, akan tetapi kembali ia tertegun bingung melihat Kui Hong lagi-lagi menangis sedih. Ibuku. Mana ibuku? Kalau paman baik, antarkan aku kepada ibu. Celaka. Bagaimana dia bisa mengantarkan anak ini kepada ibunya yang sudah mati? Dan tidak mungkin pula menerangkan kepada bocah sekecil ini bahwa ibunya telah mati. Melihat anak itu menangis terus, Sumahan makin bingung. Tiba-tiba ia melihat seekor kelinci bergerak di antara rumpun dan timbullah akalnya. Cepat ia meloncat dan sekali sambar ia sudah berhasil menangkap kelinci putih itu. Kui Hong, diamlah. Lihat, paman menangkap kelinci cantik untukmu. Sumahan memberikan binatang itu ke atas pangkuan Kui Hong. Anak itu memandang, tangisnya terhenti, matanya berseri dan dia sudah lupa akan ibunya, memondong kelinci sambil tersenyum dan berkata. Kelinci cantik. Baru sekarang Sumahan merasa betapa hatinya lega dan girang bukan main sehingga mau rasanya ia menari-nari dan menyanyi-nyanyi. Ia mencium pipi anak itu dan berkata. Kui Hong, kalau engkau tidak menangis lagi, pamanmu akan mencarikan binatang-binatang cantik untukmu. Sekarang makanlah buah ini. Nih, paman kupaskan kulitnya, manis sekali, makanlah. Kui Hong suka makan buah itu, apalagi setelah Sumahan mengajarnya memberi sedikit kepada kelinci yang dipondongnya. Demikianlah, dengan akal sedapatnya bisa juga dia mengasuh Kui Hong sambil melanjutkan perjalanannya. Ia hendak mencari jalan menuju ke pantai laut di mana dahulu ia mendarat bersama Lulu ketika mereka berdua meninggalkan Pulau Es. Dia hendak kembali ke Pulau Es itu bersama Kui Hong. Setelah melakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya dan seringkali dia terpaksa menggunakan kekuatan mujizatnya untuk menidurkan Kui Hong kalau anak itu terlalu rewel, akal yang jarang sekali ia pergunakan kalau amat tidak terpaksa, pada suatu senja tibalah Sumahan dan keponakannya di tepi pantai yang terjal sekali. Air laut kebiruan tampak dari atas seperti permadani biru terbentang luas, sedikit pun tidak tampak bergoyang atau berombak saking tingginya tempat itu. Dari tempat yang tinggi ini, Sumahan memandang ke kanan kiri dan mulailah ia mengenal daerah ini. Jauh di bawah sana, di sebelah kiri, di sanalah dia bersama Lulu, tiba-tiba tubuh Sumahan menjadi lemas dan hatinya makin kosong. Semenjak ia berpisah dengan Nirahai kemudian merayakan pernikahan Lulu, tahulah dia bahwa semenjak dahulu, dia hanya mencinta Lulu seorang. Sampai kini pun hanyalah Lulu yang ia cinta, sepenuh jiwa raganya dan ia rela menderita asal adiknya itu hidup bahagia. Lulu, semoga engkau selalu hidup bahagia. Ia berbisik lirih seperti orang berdoa. Paman Han, kau bilang apa? Kui Hong dalam pondongannya bertanya sambil memandang wajah Sumahan. Dalam kenangan yang mengharukan tadi, Sumahan sampai lupa kepada anak yang dipondongnya. Kui Hong pandai bicara dan karena suaranya masih tidak jelas dan sepotong-sepotong, terdengar lucu sekali. Ah, tidak,
Paman tidak bilang apa-apa, kata Sumahan sambil mengambung pipi keponakannya itu, pipi yang halus montok kemerahan sehat. Paman tangkapkan binatang lagi. Kelinci lagi. Kelinciku lari. Di sini mana ada kelinci? Minta kelinci. Kui Hong yang selalu dituruti permintaannya oleh Sumahan, dalam waktu sebulan lebih saja kini sudah pandai manja. Anak ini mengerti agaknya bahwa kalau dia menangis, apapun permintaannya akan dipenuhi, maka sekarang pun ia mempergunakan senjatanya yang lihai ini. Di sini tidak ada kelinci. Ikan, ya. Ikan laut? Atau udang? Kepiting. Kepiting baik sekali, lucu sekali. Kutangkapkan kepiting, ya. Tidak mau. Hai Hik, mau kelinci. Kui Hong menendang-nendangkan kaki dan menggeleng-gelengkan kepala sambil mewek. Sumahan menarik napas panjang. Baiklah. Rewel benar anak ini. Ia menurunkan Kui Hong yang seketika sudah berhenti menangis ketika mendengar pamannya menyanggupi. Dia sudah terlalu biasa bahwa sekali pamannya sanggup pasti akan dipenuhinya. Lihat baik-baik, nih, aku menjadi kelinci. Sumahan menggunakan ilmunya yang mujizat, mempengaruhi keponakannya sendiri. Seketika Kui Hong tertawa-tawa gembira melihat seekor kelinci putih besar di depannya. Ia lupa sama sekali kepada pamannya yang sudah lenyap. Sambil tertawa-tawa ia lalu mengelus-elus kepala kelinci itu dan menarik-narik telinganya yang besar dengan penuh kasih sayang. Sumahan menahan kegelian hatinya ketika kepalanya dielus-elus dan kedua telinganya dijewer-jewer tangan kecil itu. Paman Han. Tiba-tiba Kui Hong memandang ke atas dan telunjuknya menuding-nuding ke atas. Tangkapkan burung itu. Lekas, Paman, tangkapkan burung. Anak itu kini sudah lupa akan kelincinya dan bangkit berdiri, memandang ke atas dan menuding-nuding sambil berteriak-teriak. Sumahan menarik napas panjang dan menjadi tertarik, ikut pula memandang ke atas. Terkejut dan heranlah dia ketika melihat dua ekor burung yang besar-besar sekali sedang bertanding di angkasa dengan serunya. Heran sekali. Serunya. Burung Garuda dan Raja Wali. Tangkapkan burung, Paman. Lekas, tangkapkan burung itu. Kui Hong bersorak. Akan tetapi sekali ini Sumahan tidak memperhatikan permintaan keponakannya karena ia tertarik sekali. Selama hidupnya dia baru mendengar ceritanya saja tentang burung-burung Garuda dan Raja Wali yang demikian besarnya. Apalagi sekarang dua ekor burung itu sedang berkelahi dengan gerakan dahsyat sekali sambil mengeluarkan suara melengking yang amat nyaring. Pertandingan yang hebat dan dahsyat di angkasa. Akan tetapi, serangan dahsyat dari burung Garuda membuat bulu dada Raja Wali itu berodol dan si Raja Wali terbang menjauh sambil memekik nyaring. Garuda itu pun mengeluarkan lengking nyaring dan terbang berputaran, kemudian meluncur turun dan hinggap di atas sebatang pohon besar tak jauh dari situ. Paman, tangkapkan burung. Hai Hik. Kui Hong menangis ketika melihat dua ekor burung itu lenyap. Baiklah, jangan menangis. Kau duduk saja di sini, ya. Paman hendak mencoba untuk menangkap burung itu. Sumahan sekali ini bukan ingin menangkap burung semata-mata memenuhi permintaan keponakannya, melainkan karena dia sendiri pun amat tertarik oleh burung Garuda perkasa itu. Akan dicobanya untuk menangkap burung raksasa itu? Cepat tubuhnya mencelat mendekati pohon dan dengan kepandaiannya yang hebat, pendekar ini meloncat naik ke atas pohon. Burung Garuda itu besar sekali. Tingginya tidak kalah oleh tingginya manusia, kakinya besar kuat dan paruhnya menyeramkan. Burung itu sedang membereskan bulunya yang agak kusut karena pertandingan tadi, maka dia tidak tahu bahwa ada seorang manusia mendekatinya. Dengan sebuah gerakan kilat, Sumahan meloncat ke atas punggung Garuda, menggunakan lengannya merangkul leher sambil berseru. Sin Eng, Garuda Sakti, kita bersahabat. Tentu saja burung itu kaget sekali dan tidak mengerti ucapan Sumahan. Dia berusaha memutar leher untuk menyerang, akan tetapi lengan yang memeluknya demikian kuat sehingga dia tidak mampu menggerakkan lehernya. Burung itu menjerit aneh dan tiba-tiba meloncat ke atas lalu terbang membawa Sumahan yang masih duduk di atas punggungnya. Melihat ini, Kui Hong bersorak, bangkit berdiri dan melambai-lambaikan kedua tangannya. Bagus. Bagus sekali. Paman, aku ikut. Aku ikut terbang naik burung. Sumahan yang selamanya baru sekali ini mengalami naik burung raksasa, tidak merasa takut hanya khawatir kalau burung itu membawanya terbang jauh meninggalkan Kui Hong.
Sin Eng, turunlah, kita jemput anak itu. Akan tetapi burung Garuda itu dalam ketakutannya terbang meluncur terus membubung tinggi ke angkasa, seakan-akan hendak membawa terbang Sumahan ke bulan yang pada senja hari itu sudah mulai tampak. Sumahan mulai cemas dan memandang ke bawah. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya ketika ia melihat sesosok bayangan hitam meluncur turun dan menyambar ke arah Kui Hong yang masih berteriak-teriak dan melambai-lambaikan kedua tangannya. Bayangan itu bukan lain adalah burung Raja Wali yang tadi bertanding dan dikalahkan oleh Garuda Putih yang ditungganginya. Celaka! Sumahan berteriak melihat keponakannya dicengkeram oleh kaki Raja Wali dan mendengar bocah itu berteriak-teriak menangis ketakutan. Sin Eng, demi Tuhan, tolonglah Kui Hong. Sumahan mencengkeram leher Garuda dan memaksa kepala Garuda itu ke bawah. Sang Garuda kesakitan dan bingung, akan tetapi karena kepalanya dipaksa menunduk, maka ia pun mulai meluncur turun. Sumahan menekan-nekan leher Garuda ke arah Raja Wali dan berkata, Sin Eng, kejar Raja Wali itu. Cepat! Agaknya burung Garuda itu biarpun tidak dapat mengerti ucapan Sumahan, dapat mengenal makhluk yang jauh lebih kuat darinya, maka kini ia selalu terbang menurut kemana kepalanya dipaksa berpaling. Akhirnya ia dapat melihat musuh besarnya, si burung Raja Wali yang terbang cepat ke arah lautan. Tanpa dikomando lagi, burung Garuda itu terbang mengejar dengan kecepatan luar biasa dan tak lama kemudian, tersusulah burung Raja Wali yang mencengkeram Kui Hong. Anak itu masih menjerit-jerit dan bukan main cemas rasa hati Sumahan melihat bahwa yang dicengkeram Raja Wali itu adalah punggung baju Kui Hong. Kalau baju itu robek, atau kalau Raja Wali itu melepaskan cengkeramannya. Ia memandang ke bawah dan bergidik. Di bawah hanya tampak air melulu, air kebiruan dari laut yang amat luas, mengerikan dengan ombak besar membuih. Sin Eng, terbang ke bawahnya, serang dia dari bawah, selamatkan anak itu. Sumahan mendorong kepala Garuda. Garuda itu menyerbu ke depan, menukik ke bawah tubuh Raja Wali. Dengan gerakan tangkas sekali Sumahan mengulur tangan kanannya dan tongkatnya memukul kaki yang mencengkeram. Raja Wali memekik kesakitan, kaki yang mencengkeram kena dipukul, cengkeramannya terlepas dan nyaris tubuh Kui Hong terlepas dari sambaran tangan Sumahan. Baiknya Garuda itu dengan gerakan tiba-tiba dan amat tangkasnya, mengulur kaki dan berhasil mencengkeram tubuh Kui Hong. Sin Eng yang baik, terima kasih. Sumahan bersorak ketika ia mengambil keponakannya dari cengkeraman Garuda dan melihat bahwa tubuh keponakannya sama sekali tidak luka, tanda bahwa Garuda itu berniat baik dan mencengkeram untuk menolong. Kui Hong masih menangis ketika dipangku Sumahan di atas punggung Garuda. Paman, burung itu nakal. Sumahan menghela napas lega. Bocah ini benar amat mengagumkan. Biarpun mengalami hal yang begitu menakutkan, tidak pingsan dan tidak ketakutan. Ia memandang Raja Wali yang kini melarikan diri terbang jauh, sedangkan ketika ia mencari-cari dengan pandang matanya, tidak tampak lagi daratan. Di mana-mana air melulu dan cuaca mulai gelap, malam mulai tiba. Sin Eng yang baik, bawalah kami kembali ke daratan. Berkali-kali Sumahan membujuk, kini tidak lagi ia berani mengemudi leher burung itu karena dia sendiri tidak tahu mana arah daratan. Burung itu terbang terus, cepat sekali dan terpaksa Sumahan menyerahkan nasibnya pada burung itu, yakin bahwa betapapun juga, pasti burung itu akan mendarat. Anehnya, Kui Hong tidak menangis lagi, bahkan tertawa-tawa dan menuding ke arah bulan sepotong yang kelihatan indah sekali sambil berkata, Bagus. Bulan bagus. Sumahan menjadi lega hatinya dan melepas jubah luarnya untuk diselimutkan tubuh keponakannya karena terbang di atas punggung Garuda itu mereka bertumbuk dengan angin yang amat besar dan dingin. Namun, dapat dibayangkan betapa cemas hatinya karena burung itu terbang terus seolah-olah tidak akan berhenti lagi. Ia khawatir kalau burung itu kehabisan tenaga dan jatuh ke bawah. Kini keadaan makin gelap. Sinar bulan sepotong tidak mampu menembus halimun yang terbentang di bawah kaki mereka. Dia tidak tahu lagi apakah di bawah mereka itu masih lautan atau daratan. Semalam suntuk burung raksasa itu terbang dan bagi Sumahan, semalam itu seperti setahun lamanya. Kui Hong tertidur pulas di atas pangkuannya, untung baginya karena kalau dalam keadaan seperti itu anak itu rewel menangis, dia benar-benar akan kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika matahari pagi mulai mengusir kegelapan, Sumahan mendapat kenyataan bahwa mereka terbang di atas sekumpulan pulau-pulau di lautan luas. Jantungnya berdebar tegang. Pulau-pulau ini.
Bukankah kepulauan yang dekat dengan Pulau Es? Dan burung itu masih terus terbang ke arah utara. Hal ini dapat ia ketahui dengan melihat munculnya matahari di sebelah kanannya. Setelah beberapa lamanya melewati sekumpulan pulau-pulau sehingga kepulauan itu lenyap jauh di belakang, burung itu menukik turun menuju ke sebuah pulau yang tampak keputihan. Hampir Sumahan bersorak. Itulah Pulau Es. Tak salah lagi. Kini mulai tampaklah bentuk bangunan di tengah pulau. Istana Pulau Es. Dan benar saja burung itu melayang turun menuju ke pulau. Tiba-tiba burung Garuda mengeluarkan pekik dahsyat, melengking panjang dan dari pulau itu terdengar pula lengking yang sama, akan tetapi lebih tinggi nadanya dan tampaklah seekor burung Garuda lain, terbang ke atas menyambut kedatangan mereka. Burung Garuda yang terbang menyambut ini kelihatan bingung dan kaget ketika melihat betapa di punggung temannya duduk dua orang manusia. Dia mengeluarkan bunyi nyaring berkali-kali dan dijawab oleh Garuda yang diduduki Sumahan dengan pekik-pekik pendek seperti orang bertanya dan menjawab. Sumahan menjadi geli hatinya dan sedetik ia dapat menduga bahwa burung Garuda yang menyambut itu tentulah Garuda betina sedangkan yang dia tunggangi tentu yang jantan. Baik manusia maupun binatang sama saja, yang betina lebih cerewet. Dua ekor burung itu melayang turun ke atas pulau, tepat di depan istana Pulau Es. Sumahan meloncat turun sambil memondong Kui Hong yang sudah terbangun. Begitu menginjak tanah yang dingin sekali, Kui Hong menggigil kedinginan. Akan tetapi Sumahan begitu turun di atas pulau, tak dapat menahan lagi keharuannya dan pendekar yang sudah kosong hatinya itu kini menangis tersedu-sedu. Usianya belum ada 30 tahun, baru 28 atau 29, namun kini ia sudah kembali ke Pulau Es untuk selamanya, mungkin. Bukan hal ini yang menyebabkan runtuhnya air matanya, melainkan keharuan melihat tempat di mana ia hidup berdua dengan Lulu sampai bertahun-tahun, penuh kebahagiaan. Kini Lulu telah tiada di sampingnya lagi. Paman Han, kenapa menangis? Siapa yang nakal kepadamu? Tiba-tiba Kui Hong menghampiri dan memeluk leher Sumahan yang duduk di atas tanah. Mendengar ini, Sumahan merangkul Kui Hong, berusaha menghentikan tangisnya yang ia tahu amat perlu karena kalau ditahan-tahan dapat menyebabkan luka di dalam tubuhnya dan menimbulkan penyakit. Terdengar suara lirih dan ketika Sumahan mengangkat muka, dia melihat betapa dua ekor burung Garuda itu memandang kepadanya seperti orang turut berduka cita. Melihat ini, timbul semangat Sumahan dan dia memondong tubuh Kui Hong sambil melompat bangun dan tersenyum. Kui Hong, keponakanku, anakku, muridku. Kita sekarang tinggal di sini, di Pulau Es. Lihat, itulah istana Pulau Es di mana dahulu aku tinggal. Istana kita. Kita hidup di sini bersama dua ekor burung yang sakti ini, sepasang Sin Eng yang setia. Tapi ibu, kelak kau akan tahu tentang ibumu. Mari kita carikan ikan untuk hadiah Sin Eng yang telah mengantar kita ke sini. Sumahan berloncatan ke pantai pulau sambil menggendong Kui Hong. Dengan kepandaiannya, mudah saja Sumahan membunuh banyak ikan besar dengan tongkatnya dan dia melontarkan ikan-ikan itu kepada burung Garuda yang mengikuti mereka ke pantai. Dua ekor burung itu girang sekali dan melahap ikan-ikan itu sambil mengeluarkan bunyi nyaring. Bagi mereka, amatlah sukar mencari ikan-ikan di dalam air dan mereka harus mencari makanan di pulau-pulau lain, mengintai dan menyergap binatang dengan susah payah. Kini ada orang yang memberi makan demikian banyaknya, tentu saja mereka girang sekali. Demikianlah, untuk kedua kalinya, Sumahan hidup di dalam istana Pulau Es, kini bersama Kui Hong yang digembleng sehingga akhirnya, bocah itu dapat bertahan melawan hawa dingin di Pulau Es yang bagi orang biasa akan amat menyiksa, bahkan dapat membunuhnya. Sepasang burung Garuda menjadi jinak dan ternyata mereka ini adalah sepasang burung yang amat cerdik dan mereka merupakan binatang tunggangan yang amat berguna bagi Sumahan. Untuk mencari bahan makanan, Sumahan sering menunggang Garuda jantan yang mengantarnya terbang ke pulau-pulau lain di mana tumbuh buah-buah dan bahan-bahan makanan, juga binatang-binatang hutan. Hanya beberapa bulan sekali saja Sumahan pergi mencari bahan makanan, sekali cari cukup untuk 2-3 bulan. Bahan-bahan makanan itu tidak akan mudah membusuk kalau ditaruh di Pulau Es yang dingin. Kui Hong ternyata juga merupakan seorang anak yang cerdik dan berbakat baik. Keberaniannya luar biasa sehingga dalam usianya 5 tahun saja dia sudah berani menunggang Garuda betina yang menjadi teman baiknya, diterbangkan tinggi di angkasa, di antara awan-awan putih. Hanya satu hal yang menjadi ganjalan di hati Sumahan.
Bagi dia sendiri, dia sudah puas hidup di pulau itu, dan dia tidak akan menyesal hidup menyendiri di situ sampai mati sekalipun. Akan tetapi Kui Hong, anak itu membutuhkan pergaulan dengan manusia lain. Kalau tidak, apa akan jadinya dengan Kui Hong? Bagaimana dengan perkembangan jiwanya dan pembentukan wataknya? Dia bukan seorang ahli didik dan di tempat seperti itu, mana mungkin ada manusia lain yang dapat dijadikan teman pergaulan Kui Hong. Kurang lebih 2 tahun kemudian setelah Sumahan tinggal di Pulau Es, pada suatu hari seperti biasa dalam 2-3 bulan sekali, ia menunggang Garuda Putih jantan untuk pergi mencari bahan makanan. Sekali ini, karena hendak melihat-lihat keadaan, dia mengajak Garuda itu terbang ke arah utara, kemudian berkeliling ke timur, tidak seperti biasanya menuju ke sekelompok pulau yang subur di selatan. Tiba-tiba pandang matanya melihat sebuah perahu layar besar yang berwarna hitam, hitam seluruhnya sampai layarnya pun semua berwarna hitam. Hatinya tertarik dan ia menyuruh Garuda Putih melayang turun mendekati perahu layar. Dari jauh di atas ia sudah melihat pemandangan yang memanaskan hatinya. Di atas perahu itu terdapat 40 orang laki-laki dan perempuan yang terbelenggu dan diikat pada tiang-tiang besi yang sengaja didirikan di perahu, dan mereka ini sedang disiksa, dicambuki, oleh 5 orang laki-laki dan seorang wanita yang mukanya berwarna jambon sedangkan laki-laki itu semua mukanya berwarna ungu. Di atas dek tampak beberapa orang pula bekerja, agaknya anak buah perahu, dan muka mereka ini berwarna hitam dan merah. Orang-orang Pulau Neraka. Sumahan tertarik sekali dan menyuruh Garudanya makin mendekat. Semua orang yang berada di perahu kini dapat melihat Garuda itu dan ributlah mereka melihat seorang manusia menunggang seekor burung Garuda. Akan tetapi Sumahan sudah melihat cukup jelas, sampai dia dapat mengenal bahwa di antara 40 orang laki-laki dan wanita yang ditawan itu sebagian besar adalah bekas saudara-saudara seperguruannya, yaitu anak murid In Koksan, Lembah Mega, di Gunung Tai Hang San. Bahkan di antara 16 orang wanita tawanan itu terdapat bekas sucinya, yaitu Po Achioklin yang kini telah menjadi seorang wanita cantik dan gagah berusia 27 tahun. Adapun para tawanan yang lain tentu bukan orang-orang sembarangan pula, dapat dilihat dari sikap mereka yang gagah dan sama sekali tidak kelihatan takut biarpun dirantai dan dicambuki. Diam-diam Sumahan menjadi terkejut dan heran sekali. Dia tahu bahwa anak murid In Koksan, bekas murid-murid mendiang Mahabin Lomo Siang Koan Li yang terkenal sekali sebagai datuk golongan hitam, memiliki kepandaian tinggi dan mereka adalah pejuang-pejuang yang kemudian membalik dan memusuhi guru mereka sendiri setelah mereka tahu bahwa pembunuh orang-orang tua mereka sebenarnya adalah guru mereka sendiri. Baca cerita pendekar super sakti. Bagaimana mereka yang begini banyak jumlahnya dapat tertawan oleh orang-orang Pulau Neraka itu? Biarpun ia tahu bahwa laki-laki bermuka ungu dan perempuan bermuka jambon itu lihai sekali, namun kiranya tidak akan mudah menawan sekian banyaknya orang-orang yang berilmu tinggi. Betapapun juga, dia harus menolong mereka. Garuda Putih menukik turun ke arah permukaan perahu dan kini mereka yang berada di bawah dapat melihat jelas laki-laki berambut riap-riapan putih dan berkaki buntung yang menunggang Garuda itu. Dia, pendekar siluman. Seruan ini keluar dari mulut laki-laki muka ungu dan wanita muka jambon yang pernah bertemu dengan Sumahan ketika mereka memperebutkan putra Bok Him di dalam kuil tua. Juga para murid In Koksan kini mengenal Sumahan, namun mereka itu hanya memandang dengan heran dan jantung berdebar. Benar bahwa Sumahan pernah menjadi murid In Koksan, bahkan pernah diambil murid Toat Beng Chiusan Li bersama 3 orang murid In Koksan lain termasuk Po Achioklin. Akan tetapi telah terjadi bentrok antara Sumahan dengan Mahabin Lomo dan dengan Toat Beng Chiusan Li. Bahkan kedua orang datuk In Koksan itu tewas di tangan bekas murid ini, sedangkan kaki kiri Sumahan juga buntung oleh Toat Beng Chiusan Li. Baca cerita pendekar super sakti. Biarpun bekas saudara seperguruan, namun sekarang tidak mungkin menganggapnya saudara seperguruan lagi, tidak ada hubungannya sama sekali dan mereka pun sudah mendengar bahwa laki-laki muda yang buntung ini memiliki ilmu kepandaian seperti setan. Kini burung Garuda sudah melayang turun di atas dek perahu dan semua orang makin kagum mendapat kenyataan bahwa burung itu benar-benar amat besar, setinggi manusia. Wah, dia tidak kalah besar dengan Tiao Ong, Raja Wali. Terdengar seorang di antara anak buah perahu itu berseru dan diam-diam Sumahan menduga bahwa tentulah burung Raja Wali yang dahulu pernah dikalahkan Garudanya itu adalah binatang peliharaan Pulau Neraka. Pendekar siluman, mau apa engkau datang ke sini? Bukankah kau dahulu bilang bahwa engkau tidak mencari permusuhan? Harap jangan mencampuri urusan kami.
Laki-laki muka ungu sudah maju dan menegurnya. Sumahan yang sudah meloncat turun dari punggung Garuda dan berdiri tenang mengerling ke arah para tawanan, kemudian ia bertanya kepada laki-laki muka ungu itu. Aku melihat dari angkasa hal yang tidak wajar ini. Mengapa mereka ini ditawan? Ini adalah urusan kami sendiri, orang lain tidak berhak mencampuri. Ataukah ada hubungan antara Tucu, majikan Pulau Es dengan seorang di antara tawanan ini? Kalau benar demikian, kami bersedia membebaskannya. Diam-diam Sumahan merasa geli di dalam hatinya. Dahulu, secara tidak sengaja ia mengaku tinggal di Pulau Es kepada dua orang utusan Pulau Neraka dan siapa sangka, sekarang hal itu benar-benar telah terbukti dan dia menjadi penghuni atau majikan dari Pulau Es. Mendengar pertanyaan si muka ungu yang setengah menghormat dan takut setengah penasaran menentangnya itu, Sumahan kembali mengerling ke arah para tawanan. Timbul sebuah pikiran yang membuat jantungnya berdebar. Bukankah dia sedang bingung memikirkan masa depan Kui Hong yang tidak mempunyai teman? Para tawanan ini rata-rata adalah seorang gagah, bahkan wanita-wanitanya, terutama sekali Po Achiok Lin, adalah wanita-wanita yang memiliki wajah cantik dan pandang mata gagah pula. Melihat bahwa mereka yang bukan murid In Kok San tertawan bersama murid-murid In Kok San yang kesemuanya pejuang-pejuang gagah perkasa, tentulah orang-orang ini pun bukan penjahat-penjahat dan tergolong pejuang yang gagah pula. Kalian mau tahu apa hubunganku dengan mereka ini? Mereka ini adalah anak buahku, anak buah Pulau Es. Kalian berani menawan mereka? Mendengar ini, wajah semua orang yang berada di atas perahu itu berubah, bukan hanya wajah para anak buah Pulau Neraka, juga para tawanan memandang dengan bingung. Melihat ini, Sumahan sudah mengajukan pertanyaan kepada para tawanan, suaranya mengandung penuh wibawa, namun dingin seolah-olah menanyakan hal yang amat kecil artinya. Katakanlah, kalian lebih senang menjadi anak buah Pulau Es di bawah pimpinanku ataukah ingin ikut dengan rombongan Pulau Neraka? Tiba-tiba seorang yang bertubuh gemuk, berjenggot panjang, rambutnya dikuncir, menjawab. Kami jauh lebih senang menjadi anak buah Pulau Es, siapa sudi menjadi budak paksaan Pulau Neraka? 40 orang itu serentak menjawab dan menyatakan keinginan hati mereka untuk menjadi anak buah Pulau Es. Hanya Po Achiok Lin dan beberapa orang anak murid In Kok San yang membungkam agaknya masih segan untuk menyatakan menjadi anak buah laki-laki buntung itu. Pada saat itu, laki-laki muka ungu yang tadi lari memasuki bilik perahu, kini sudah keluar lagi bersama seorang kakek tinggi kurus yang bermuka hijau. Akan tetapi memang demikianlah kenyataannya dan kini Sumahan mengerti mengapa 40 orang gagah itu tertawan. Tentu si muka hijau ini yang memiliki ilmu kepandaian lebih tinggi daripada mereka semua. Dan hal itu terbukti pula dari sikap jerih dan pandang mata penuh kekhawatiran dari para tawanan ketika si muka hijau ini keluar. Sumahan dengan sikap tenang memandang. Warna hijau itu bukanlah kulitnya, melainkan seperti cahaya yang keluar dari dalam. Kini karena dalam keadaan tegang menghadapi pertentangan, para anak buah perahu juga sudah bersiap dan mereka mengatur barisan yang aneh karena warna-warna muka mereka. Ada kelompok muka hitam, muka merah, muka ungu, dan muka jambon. Akan tetapi yang bermuka hijau hanya ada seorang saja, kakek tinggi kurus itulah. Setelah berdiri saling pandang beberapa lamanya, agaknya kakek muka hijau itu dapat mengenal sinar mata yang aneh dan penuh kekuatan mujizat dari Sumahan. Dia segera membungkuk sambil merangkapkan kedua tangan dan berkata penuh hormat. Tidak kelirukah pelaporan anak buah kami bahwa Paduka adalah Tucu dari Pulau Es? Benar, jawab Sumahan. Akulah penghuni Pulau Es. Apakah engkau ketua Pulau Neraka? Hamba hanyalah murid tingkat rendahan saja. Hamba bertugas mengumpulkan tenaga-tenaga untuk dikerjakan di pulau kami dan telah berhasil mengumpulkan 40 orang ini. Kami menangkapnya di daratan sana dan mereka adalah kaum pejuang yang menentang pemerintah Cheng. Akan tetapi tadi anak buah kami melapor bahwa Tucu mengakui mereka ini sebagai anak buah Pulau Es. Bagaimana ini? Sumahan merasa malu kalau harus membohong, maka ia berkata. Tadinya mereka bukan apa-apa, akan tetapi mulai saat ini menjadi anak buah Pulau Es. Karena itu, aku menuntut agar mereka dibebaskan. Sepasang alis kakek tinggi kurus itu bergerak-gerak dan warna hijau di mukanya makin keruh. Hamba sebagai murid tingkat rendah dari Pulau Neraka tentu saja tidak berani lancang menentang kehendak Tucu dari Pulau Es. Akan tetapi kalau hamba menurut begitu saja atas perintah Tucu, berarti hamba melalaikan tugas yang dibebankan kepada hamba.
Karena itu, terpaksa hamba mematuhi peraturan dari ketua kami, yaitu dengan kepandaian hamba mendapatkan 40 orang ini, dan hanya dengan kepandaian pula pihak lain dapat merampasnya. Diam-diam Sumahan merasa heran. Sepak terjang orang-orang pulau neraka itu kadang-kadang keji dan liar, akan tetapi sikap mereka ternyata sopan dan seperti orang terpelajar, bahkan tahu aturan. Seperti apakah ketua mereka? Orang bermuka hijau yang sudah dapat mengalahkan 40 orang pejuang, bahkan termasuk Poa Chiok Lin murid Toat Beng Chiu Sian Li, tentu saja memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi dia mengaku hanya seorang murid tingkat rendah dari Pulau Neraka. Bukan main. Kiranya dengan ucapan halus engkau bermaksud menantangku? Sumahan bertanya, sikapnya dingin. Mana berani hamba menantang? Akan tetapi, kalau hamba pulang kehilangan para tawanan tanpa melawan, hamba akan dihukum mati sebagai orang hina. Sebaliknya, kalau hamba mempertahankan terhadap Paduka, hamba akan mati juga sebagai seorang petugas yang baik. Kiranya ketua kalian memiliki orang-orang pandai yang amat setia. Bagus. Memang tidak semestinya aku mengambil tawananmu begitu saja. Nah, aku telah siap, mari kita menentukan tingkat kepandaian. Biarpun mulutnya berkata demikian, akan tetapi sikap Sumahan sama sekali bukan sikap seorang yang hendak bertanding karena dia masih berdiri seenaknya di atas kaki kanannya, ditopang tongkatnya yang dipegang di tangan kiri. Hanya sepasang matanya yang tanpa diketahui siapapun juga, sejak tadi telah melancarkan serangan hebat. Sumahan mengerti bahwa kalau semua anak buah Pulau Neraka maju menggunakan kekerasan dan dia menyambut dengan ilmu silat pula, tentu dia akan terpaksa merobohkan mereka kalau tidak terluka berat, mungkin ada yang tewas. Dia tidak menghendaki terjadinya hal ini, maka dia mengambil keputusan untuk melawan dengan ilmunya yang aneh, mengandalkan kekuatan mujizat yang tersembunyi di dalam kemauannya dan dipancarkan melalui pandang matanya. Sing! Sebatang pedang telah berada di tangan si muka hijau. Cara mencabut pedang sampai mengeluarkan suara berdesing nyaring dan ujung pedang menggetar-getar itu saja sudah membuktikan bahwa si muka hijau ini ternyata seorang yang memiliki kepandaian tinggi. Maaf, Tucu. Harap suka mengeluarkan senjata dan maafkan hamba yang kurang ajar. Biarpun kakek itu bersikap menghormat, akan tetapi di lubuk hatinya dia tidak memandang terlalu tinggi majikan Pulau Es ini, melihat bahwa lawannya ini ternyata hanya seorang muda yang patut menjadi cucunya, berkaki buntung sebelah dan tidak memegang senjata. Orang tua, apakah artinya senjata tajam dan runcing seperti pedangmu itu? Hanya dapat menggigitmu sendiri. Kau seranglah, aku telah siap, kata Sumahan sambil mengerahkan kekuatan mujizatnya melalui mata. Para tawanan yang menyaksikan ini, terutama sekali Poa Chiok Lin, merasa tegang dan khawatir. Mereka semua telah merasai kelihayan si muka hijau dan mereka semua tidak ada yang dapat menandingi si muka hijau. Sekarang Sumahan menghadapinya secara itu, sama sekali tidak memasang kuda-kuda, sama sekali tidak menggunakan senjata, bahkan tongkat bututnya hanya dipegang dengan tangan kiri untuk membantu kakinya yang hanya sebuah. Adapun si muka hijau itu diam-diam menjadi penasaran dan marah sekali. Biarpun bocah buntung ini datang secara aneh, menunggang Garuda, dan mengaku sebagai majikan Pulau Es, dan dikabarkan memiliki kepandaian seperti setan sehingga berjuluk pendekar super sakti atau juga pendekar siluman, namun tidak patut menghadapinya dengan sikap merendahkan seperti itu. Tucu sambut pedang hamba. Tiba-tiba tampak sinar putih berkelebat cepat sekali ketika pedang itu meluncur ke arah leher Sumahan. Memang hebat sekali gerakan si muka hijau ini, pedang meluncur dengan suara berdesing dan dari jauh sudah menyambar hawa dingin ke arah leher Sumahan. Pendekar siluman ini hanya berdiri tegak, sedikit pun tidak bergerak atau mengelak, bahkan tidak menangkis hanya memandang dengan mata seperti mengeluarkan kilat. Haya! Tiba-tiba si muka hijau memekik dan matanya terbelalak penuh kengerian karena ia melihat betapa pedang di tangannya itu tiba-tiba berubah menjadi seekor ular. Dia memegang ular itu dan kini ular itu membalik, membuka moncongnya yang merah menggigit ke arah lehernya sendiri. Tentu saja ia kaget setengah mati, memekik dan miringkan kepala berusaha mengelak, akan tetapi kurang cepat dan kulit lehernya sebelah kanan telah tergigit. Ia terpekik lagi kesakitan, melepaskan ekor ular, dan terhuyung-huyung ke belakang memegangi lehernya dan matanya memandang ular yang jatuh ke atas lantai perahu. Bagi orang lain yang menonton, peristiwa itu lebih mengherankan lagi.
Mereka tadi melihat betapa pedang itu sudah digerakkan oleh si muka hijau, menusuk leher Sumahan. Mengapa sebelum ujung pedang mengenai leher orang yang sama sekali tidak mengelak itu, tiba-tiba si muka hijau membalikkan pedang dan menusuk lehernya sendiri sampai terluka? Kini mereka melihat si muka hijau terhuyung, melepaskan pedangnya yang terjatuh ke lantai perahu, meraba leher yang mengucurkan darah. Ilmu siluman. Si muka hijau berteriak ketika kini matanya melihat bahwa ular tadi telah berubah menjadi pedangnya sendiri. Mendengar ini, semua anak buah Pulau Neraka serentak maju, siap mengeroyok Sumahan. Pendekar buntung ini meloncat ke depan, menyapu mereka dengan sinar matanya lalu berkata, "Siapa lagi berani melawan pendekar siluman majikan Pulau Es?" Semua anak buah Pulau Neraka menjadi ngeri ketika melihat Sumahan kini berubah menjadi raksasa, 3 kali ukuran tubuh manusia. Kepalanya menjadi 3 buah dan lengannya menjadi 6 buah biarpun kakinya masih tetap 1. Melihat ini, mereka menggigil dan tak seorang pun di antara mereka berani berkutik, bahkan segera menjatuhkan diri berlutut ketika si muka hijau mendahului mereka berlutut. "Mohon Tucu sudi mengampunkan hamba semua dan biarlah kami melaporkan kepada Tucu kami bahwa para tawanan terpaksa kami serahkan Tucu Pulau Es karena kami tak sanggup melawannya," kata si muka hijau. Kalau begitu, mengapa kalian tidak lekas pergi? Ataukah menunggu aku turun tangan melempar-lemparkan kalian ke laut?" Si muka hijau melompat bangun, memberi isyarat dengan tangan. Sebuah perahu kecil diturunkan dan si muka hijau bersama 5 orang laki-laki muka ungu dan seorang wanita muka jambon melompat ke dalam perahu. Si muka hijau memegang sebatang tali yang ujungnya terpecah menjadi banyak dan kini dipegang oleh para anak buah perahu. 5 orang muka ungu dan seorang wanita muka jambon memegang dayung. Perahu kecil itu didayung cepat sekali, si muka hijau berdiri di ujung belakang memegang tambang dan belasan orang anak buahnya meloncat ke air dan dapat berdiri lalu ditarik oleh perahu itu. Kiranya si muka hijau itu demikian kuatnya, memegang tambang yang menarik 16 orang dan ternyata para anak buah Pulau Neraka itu menggunakan kayu diikat dengan kaki mereka sehingga mereka dapat terapung, semacam ski air. Memang hebat mereka itu. Hebat pula cara 6 orang itu mendayung perahu karena sebentar saja, rombongan itu sudah jauh sekali menuju ke timur dan lenyap dihalangi ombak-ombak di belakang mereka. Sumahan kagum sekali, maklum bahwa dia telah menanam bibit permusuhan dengan golongan yang amat kuat, yaitu Pulau Neraka. Akan tetapi dia tidak peduli, lalu menggunakan tongkatnya mematahkan semua belenggu para tawanan. Di antara mereka itu, termasuk kakek gendut, segera menjatuhkan diri berlutut menghadap Sumahan. Akan tetapi, anak murid Inkoksan tidak berlutut. Sumahan mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara dingin, "Siapa yang suka menjadi anak buahku dan mengakui aku sebagai majikan, harap berlutut. Yang tidak mau, takkan dipaksa." Sedetik pandang matanya bertemu dengan pandang mata Poa Chiok Lin bekas sucinya. Namun wanita muda ini segera menekuk kedua lututnya dan berturut-turut para murid Inkoksan berlutut pula. Hanya 2 orang murid Inkoksan dan seorang laki-laki bermuka pucat tetap berdiri tidak mau berlutut. Sumahan memandang mereka dan si muka pucat berkata, "Aku mengenal siapa engkau. Engkau dahulu adalah seorang pejuang, akan tetapi engkau telah berkhianat. Sebagai seorang pejuang, seorang patriot sejati, aku tidak sudi menjadi bujang seorang pengkhianat. Mau bunuh boleh bunuh, siapa yang takut mati?" Sumahan memandang si muka pucat dan segera mengenalnya. Dia itu adalah seorang di antara pejuang-pejuang yang pernah bertemu dengannya di Sichuan, kalau dia tidak salah ingat, bernama Lohoat dan murid dari Togan Siucai Gucai Ek si ahli totok dengan sepasang sumpit. Pernah dia merobohkan Lohoat ini ketika dia memasuki gedung para pejuang dan disangka menantang Tibu, baca cerita pendekar super sakti. Orang ini pendendam sekali, amat tidak baik dijadikan teman. Aku tidak mau membunuh orang. Akan tetapi, kalau engkau tidak mau menjadi anak buahku, aku pun tidak memaksa. Nah, pergilah sekarang juga. Pergi kemana? Tidak ada lagi perahu yang dapat kupakai. Sumahan memandang tajam dengan alis berkerut. Lohoat, aku tidak ada waktu untuk berdebat. Pilih satu di antara 2. Tinggal di perahu dan menjadi anak buah Pulau Es, atau sekarang juga keluar dari perahu ini. Engkau, iblis siluman. Keji. Lohoat memaki. Pergilah atau harus kulempar keluar. Manusia rendah, coba kau lempar ke alau. Belum habis ucapan Lohoat ini, tangan kanan Sumahan bergerak sedikit dan
Tubuh itu terlempar keluar dari perahu dan jatuh tercebur ke air. Apakah kalian berdua juga tidak sudi menjadi anak buah Pulau Es? Tanya Sumahan kepada dua orang murid Inkoksan. Engkau adalah bekas sute kami, bagaimana kami dapat mengangkatmu menjadi majikan dan berlutut di depanmu? Seorang di antara mereka membantah. Kami adalah orang-orang yang memiliki kegagahan, bukan berjiwa rendah. Orang yang tak dapat melihat kenyataan adalah orang-orang bodoh, bukan gagah. Aku bukan sute kalian, aku adalah majikan Pulau Es dan kalian hanya mempunyai dua pilihan. Tunduk kepadaku atau keluar dari perahu ini. Lebih baik mati. Dua orang itu meloncat keluar dari perahu dan kembali air laut muncrat ketika tubuh mereka menimpa air. Mereka yang berlutut memandang ke arah air dengan muka pucat, menyaksikan tiga orang itu berjuang dan bersitegang melawan air yang berombak dan yang hendak menggulung dan membunuh mereka. Pasangkan layar, kita berangkat, kata Sumahan tanpa mempedulikan tiga orang itu. Aku menjadi penunjuk jalan dengan garudaku di atas perahu, ikuti kemana Garuda terbang. Mereka yang berlutut itu sudah tunduk dan kagum kepada Sumahan. Mereka telah diselamatkan dari nasib yang amat buruk. Baru menjadi tawanan saja mereka sudah disiksa, kalau sampai di pulau neraka, tentulah penghidupan mereka akan benar-benar seperti di neraka. Tentu saja jauh lebih baik menjadi anak buah pendekar berkaki buntung ini biarpun pendekar ini dijuluki pendekar siluman. Apalagi, nama Pulau Es merupakan daya tarik besar sekali. Pulau Es adalah sebuah tempat yang selalu diidamkan oleh tokoh-tokoh Kang Ou, yang dianggap sebagai tempat keramat di mana terdapat pusaka dan ilmu-ilmu yang tinggi. Kini mereka dijadikan anak buah Pulau Es, tentu saja mereka menerimanya dengan hati girang. Perahu hitam itu bergerak, layar-layarnya terkembang ditiup angin dan dengan wajah gembira penuh harapan mereka mengemudikan perahu mengikuti Garuda yang terbang perlahan di atas mereka. Poa Chioklin dan para saudara seperguruan masih termangu-mangu, teringat akan nasib dua orang saudara seperguruan yang ditinggalkan dan bergulat dengan maut antara ombak laut itu. Mereka ini tidak dapat menyalahkan Sumahan, dan tidak dapat menganggap majikan Pulau Es itu kejam. Tidak, orang muda buntung yang kini menjadi majikan mereka, menjadi ketua mereka itu, telah memberi kesempatan kepada tiga orang tadi. Tidak membunuh mereka, sebaliknya mereka itulah yang seperti membunuh diri sedangkan jalan hidup terbuka lebar. Demikianlah 30 orang gagah kini menjadi anak buah Pulau Es. Setelah berbulan-bulan tinggal di situ, mereka semua makin tunduk, makin hormat dan bahkan mulai menerima Sumahan sebagai majikan dan juga guru mereka. Sumahan mengajarkan ilmu-ilmu kepada mereka disesuaikan dengan kepandaian dasar dan bakat mereka masing-masing sehingga kepandaian mereka meningkat secara hebat. Tentu saja yang merasa paling girang adalah Kui Hong. Poa Chioklin segera mengambil alih pekerjaan Sumahan mendidik Kui Hong. Sungguh berbeda caranya mendidik, tidak dimanjakan seperti dahulu. Diajar membaca menulis dan kepandaian lain. Hanya dalam hal ilmu silat, Sumahan turun tangan sendiri mengajar keponakannya. Kini Pulau Es menjadi ramai, merupakan sebuah pulau yang berpenduduk. Bukan sembarang penduduk, melainkan orang-orang yang berilmu tinggi. Di antara mereka itu ada yang saling mencinta lalu menikah dengan upacara sederhana namun gembira. Dan mulailah semua orang, tidak ada kecualinya, juga Poa Chioklin, memandang Sumahan bukan hanya sebagai penolong dan sebagai ketua, majikan, dan guru, akan tetapi juga sebagai seorang manusia mulia seperti dewa yang mereka hormati, taati dan juga cintai. Namun, Sumahan tetap menyembunyikan diri, lebih sering dia bersamadi di dalam ruangan istana Pulau Es di mana terdapat 3 buah patung guru-gurunya, yaitu patung Koailojin Kam Han Ki, Nenek Maya, dan Nenek Hu Xiao Bue. Pekerjaan mencari bahan makanan tentu saja kini dilakukan oleh anak buahnya dan untuk mengatur semua urusan, ia mengangkat Poa Chioklin sebagai kepala urusan dalam pulau, sedangkan Yapsun, kakek yang gemuk, diangkat menjadi kepala urusan luar. Pengangkatan ini bukan hanya dinilai dari tingkat kepandaian, melainkan juga dari watak dan pribadi mereka. Tentu saja demi kewibawaan, Sumahan menurunkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi kepada 2 orang wakilnya ini. Demikianlah selama 5 tahun telah terjadi perubahan hebat di Pulau Es yang sekarang dapat dianggap sebagai sebuah partai besar sehingga mulai terdengar namanya di dunia Kang Ou. Suhu sudah memberi izin kepada Taeju, kenapa menyusul? Apakah Suhu hendak mengajak pulang ke Xiao Limsi? Bun Ben terkejut dan khawatir ketika senja hari itu dia beristirahat dalam hutan, ia melihat gurunya muncul di depannya.
Sudah 3 hari 3 malam dia mengadakan perjalanan naik turun gunung dan masuk keluar hutan. Kakek Xiao Lam tersenyum dan ikut duduk di depan api unggun yang dibuat Bun Beng. Selama ini diam-diam ia mengikuti perjalanan muridnya dan menjadi kagum menyaksikan muridnya itu benar-benar melanjutkan perjalanan seorang diri tanpa mengenal takut. Muridku, apa kau kira aku tega membiarkan engkau menempuh perjalanan penuh bahaya ini? Aku tadinya hanya ingin mengujimu dan melihat sampai di mana kebulatan tekadmu. Ternyata engkau benar-benar ingin sekali pergi menyaksikan keramaian antara tokoh-tokoh Kang Ou, biarlah kubawa engkau ke sana. Wajah Bun Beng yang tadinya membayangkan kekhawatiran, tiba-tiba berseri gembira dan ia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Terima kasih, Suhu. Terima kasih. Kakek Xiao Lam tertawa dan membuka bungkusan kain kuning yang dibawanya. Sudahlah. Nih ada roti kering, engkau tentu belum makan. Guru dan murid itu lalu makan roti kering dan minum air yang didapatkan Bun Beng dari sumber air di hutan itu, kemudian ia rebah mengaso di dekat api unggun. Bun Beng, semula aku memang tidak rela mengajakmu mengunjungi tempat yang akan dijadikan pertemuan orang-orang sakti itu. Amat berbahaya, muridku. Bahkan berbahaya sekali. Mereka adalah orang-orang Kang Ou yang selain memiliki ilmu kesaktian yang hebat juga merupakan orang-orang yang amat aneh wataknya, tidak seperti manusia biasa, bahkan ada yang mendekati kegilaan. Akan tetapi setelah kupikir-pikir, memang amat penting bagimu, terutama demi kemajuanmu. Engkau berbakat baik dan engkau sejak dahulu mempelajari dasar-dasar ilmu silat tinggi dari Xiao Limpai. Aku percaya bahwa dengan kepandaianmu yang kau pelajari dariku, belum tentu engkau akan kalah oleh orang yang sebaya denganmu. Akan tetapi, dibandingkan dengan tokoh-tokoh Kang Ou yang sakti itu, mungkin kepandaian yang kumiliki sekalipun sama sekali tidak ada artinya. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.